Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Ashan Ramdhani dengan nomor pokok mahasiswa 30222103550. Saya mau mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Hasbullah atas kesempatannya selama semester ini mengajar di mata kuliah perbandingan pidana. Banyak ilmu dan banyak materi yang bisa saya dapatkan selama satu semester ini. Dan izinkan saya untuk mempresentasikan paper saya yang berjudul Perbandingan Hukum Tindak Pidana Korupsi Antara Negara Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum civil law dengan negara Inggris yang memiliki sistem hukum common law. Dan semoga presentasi saya ini bisa didengar dengan baik dan insya Allah mendapatkan nilai yang baik. Dari paper saya kita masuk ke latar belakang dulu di sini mengenai tindak pidana korupsi, bahwa korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi hukum. Dampak korupsi yang meluas menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam menghadapi tantangan ini, setiap negara memiliki pendekatan hukum yang berbeda dalam mencegah dan menindak pelaku korupsi. Perbedaan tersebut mencakup aspek hukum substantif, prosedural, serta institusi yang berperan dalam penegakan hukum. Dengan membandingkan sistem hukum tindak pidana korupsi di beberapa negara, kita di sini dapat memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem, serta mencari solusi yang lebih efektif untuk diterapkan. Dan makalah ini memang akan membahas perbandingan hukum tindak pidana korupsi di antara negara Indonesia sebagai negara civil law dengan negara Inggris sebagai sistem hukum yang digunakan adalah common law. Lalu berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan tadi, ada beberapa rumusan masalah yang memang dibahas pada paper saya. Tapi di presentasi ini akan saya coba lebih singkat dan lebih padat untuk pembahasannya. Jadi di rumusan masalah di makalah atau di paper saya ada perbedaan konseptual, bagaimana perbedaan konsep dasar antara sistem hukum civil law Indonesia dan common law di Inggris, perbedaan peraturan dan undang-undang yang memang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia dan Inggris, ada proses peradilan, peranan lembaga anti korupsi, pendekatan pencegahan dan penindakan, efektivitas penegakan hukum, juga pengaruh budaya hukum. Bagaimana memang pengaruh budaya hukum masing-masing negara terhadap implementasi dalam dan penegakan hukum anti korupsi. Dan fokus dari tujuan pembahasan di sini adalah yaitu menganalisis perbedaan konseptual, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis antara sistem hukum civil law di Indonesia dan common law di Inggris dalam menangani tindak korupsi, serta membandingkan proses peradilannya, yaitu penegakan hukum tindak pidana korupsi di kedua negara ini, termasuk perbedaan dalam mekanisme dan prosedur hukum serta aturan-aturan yang mengaturnya. Oke, kita masuk ke konseptualisasi hukum korupsi di Indonesia atau civil law. Bahwa Indonesia mengadopsi sistem civil law yang cenderung berbasis pada kodifikasi hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, aturan-aturan terkait diatur secara tegas dalam undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan Inggris common law, Inggris menggunakan sistem common law, di mana hukum berkembang melalui putusan pengadilan dan presiden. Dalam konteks korupsi, hukum cenderung berkembang secara evolusioner melalui kasus per kasus. The Bribery Act 2010 adalah undang-undang utama yang mengatur tindak pidana korupsi di Inggris, namun banyak aspek penegakan hukum bergantung pada interpretasi pengadilan. Lalu kita masuk ke perbedaan peraturan dan undang-undang, di mana perbedaan antara peraturan dan perundang-undangan dalam konteks perbandingan hukum tindak pidana korupsi antara Indonesia Civil Law dan Inggris Common Law, bahwa di sini peraturan undang-undang di Indonesia, yaitu undang-undang atau statutory law. Di Indonesia, undang-undang adalah sumber hukum utama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk tindak pidana korupsi. Undang-undang ini dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden dan memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini mencakup definisi tindak pidana, prosedur, sanksi, dan lembaga yang bertanggung jawab dalam pencegahan pemberantasan korupsi seperti KPK. Peraturan dan undang-undang di Inggris
common law, status legislation. Di Inggris, undang-undang atau status juga merupakan sumber hukum penting, meskipun tidak sekomprehensif di sistem civil law, yaitu salah satu contoh undang-undang penting terkait korupsi adalah Bribery Act 2010. Dan Bribery Act 2010 memberikan definisi dan cakupan tindak pidana korupsi, prosedur hukum, serta sanksi yang berlaku. Undang-undang ini dirancang untuk mengatasi korupsi baik di sektor publik maupun swasta dan berlaku bagi individu serta perusahaan. Common law, selain undang-undang tertulis, Inggris sangat bergantung pada common law, yang merupakan hukum yang berkembang melalui keputusan pengadilan atau biasa kita sebut jurisprudensi. Dalam common law, keputusan hakim pada kasus-kasus sebelumnya yang menjadi presiden yang harus diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah atau setara, kecuali ada alasan kuat untuk menyimpang. Perbedaan utama dari perbandingan antara Indonesia Civil Law dan Inggris Common Law, yaitu sumber hukum. Indonesia mengandalkan undang-undang tertulis yang disusun secara rinci dengan peraturan pelaksana yang memperkuat implementasi undang-undang. Sedangkan Inggris menggabungkan undang-undang tertulis atau statutes dengan presiden common law yang memberikan ruang bagi interpretasi dan adaptasi oleh pengadilan. Yaitu ada kekuatan hukum. Indonesia dan undang-undang memiliki kekuatan hukum tertinggi setelah konstitusi, dan peraturan pelaksana harus sejalan dengan undang-undang tersebut. Sedangkan Inggris, common law dapat memiliki pengaruh yang sama pentingnya dengan undang-undang tertulis, terutama jika tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur suatu masalah. Kemudian ada fleksibilitas. Indonesia sistem civil law cenderung lebih kaku karena sangat bergantung pada teks undang-undang yang sudah ada. Sedangkan Inggris sistem common law lebih fleksibel karena hakim memiliki peran aktif dalam mengembangkan hukum melalui keputusan mereka. Lalu ada sistem peradilan, di mana Indonesia proses peradilan lebih birokratis dan formal dengan penekanan pada undang-undang tertulis. Hakim memiliki peran aktif dalam memimpin persidangan dan menentukan putusan berdasarkan hukum tertulis. Inggris, proses peradilan lebih fleksibel dengan juri sebagai komponen penting dalam menentukan fakta. Hakim berperan dalam memberikan arahan hukum dan sanksi, sementara juri menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Kemudian ada peran lembaga. Indonesia, KPK memiliki peran sentral dalam penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi. Inggris, SFO, dan CPS memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menuntut kasus korupsi dengan pengadilan yang melibatkan juri dalam kasus serius. Kemudian itu ada pendekatan prosedural, di mana Indonesia prosedur sangat terstruktur dengan peraturan yang ketat sesuai dengan prinsip civil law, sedangkan Inggris prosedur lebih fleksibel dengan adaptasi berdasarkan presiden dan interpretasi hukum sesuai dengan prinsip common law. Jadi kesimpulannya adalah kedua sistem hukum memiliki kekuatan dan tantangan masing-masing dalam menangani tindak pidana korupsi. Sistem hukum Indonesia dengan pendekatan yang lebih birokratis memberikan stabilitas hukum, namun mungkin kurang fleksibel. Sebaliknya, sistem hukum Inggris lebih fleksibel dengan penggunaan presiden dan pengadilan juri yang memberikan dinamika dalam penanganan kasus korupsi. Kedua negara bisa saling belajar untuk memperbaiki pendekatan mereka dalam pemberantasan korupsi dengan fokus pada efektivitas hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya Pak Hasbullah. Semoga Bapak sehat selalu dan diberikan kemudahan di setiap hari-harinya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.